Di sebuah desa yang terletak jauh di pedalaman, ada sebuah tempat yang tak pernah disebutkan dalam peta manapun. Desa ini, meskipun terlihat biasa dari luar, menyimpan banyak kisah kelam yang tak diketahui banyak orang. Di sana, hanya ada sedikit penduduk yang bisa bertahan hidup, karena banyak yang memilih meninggalkan tempat itu. Rumor tentang mustika buaya putih sudah lama beredar. Mustika yang dikatakan memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan yang dapat membawa kehancuran bagi siapapun yang mencarinya. Kisah ini dimulai ketika Rizky, seorang mahasiswa yang penasaran dengan legenda lokal, datang bersama teman-temannya ke desa tersebut. Mereka datang dengan niat untuk mempelajari lebih dalam tentang cerita mustika buaya putih yang sudah lama dilupakan orang. Desa yang mereka masuki ini, katanya, merupakan tempat terakhir di mana mustika tersebut disembunyikan. Namun, begitu mereka melangkah ke dalam desa itu, suasana langsung terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, dan seakan ada yang mengawasi mereka dari balik pohon-pohon besar yang mengelilingi desa. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan muncul dalam diri Rizky. Perasaan yang mengatakan, mereka tidak seharusnya berada di sana. Sejak memasuki desa itu, langkah mereka seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rumor-rumor tentang kejadian aneh, suara-suara bisikan yang tak terjelaskan, dan bayangan yang muncul tanpa sebab seakan menjadi kenyataan begitu mereka berada di sana. Desa itu terlihat sepi, tetapi ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang sudah lama tertidur dan kini terbangun kembali. Apa yang akan mereka temui di desa ini? Apa yang akan terjadi jika mereka terus menggali misteri ini lebih dalam? Kebenaran tentang mustika buaya putih sepertinya lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Dan untuk Rizky dan teman-temannya, perjalanan ini baru saja dimulai. Rizky dan teman-temannya terus melangkah lebih dalam ke dalam desa, semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Mereka merasa seperti berada di tempat yang terlupakan, sebuah dunia yang seolah terperangkap dalam waktu. Desa ini, meskipun sunyi, menyimpan banyak cerita, dan salah satunya adalah legenda mustika buaya putih yang sudah lama hilang. Saat mereka berjalan di jalan sempit yang dikelilingi oleh rumah-rumah tua, mereka bertemu dengan seorang kakek Burhan, seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa ini. Kakek Burhan adalah satu-satunya orang yang tampaknya tahu banyak tentang mustika buaya putih dan sejarah kelam yang melingkupinya. Tatapan matanya tajam, seperti bisa menembus ke dalam jiwa orang yang berbicara dengannya. Dengan suara serak, kakek Burhan mulai menceritakan legenda yang telah turun-temurun diceritakan. Mustika buaya putih, katanya, memiliki kekuatan untuk memberi kehidupan abadi kepada siapa saja yang menguasainya. Namun, kekuatan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Hanya mereka yang berani menggali dan mencarinya, yang akan mengetahui betapa mengerikannya harga yang harus dibayar. Kakek Burhan memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan pencarian. Desa ini, katanya, sudah cukup lama dihantui oleh kutukan mustika. Banyak yang datang untuk mencari mustika itu, tetapi mereka tidak pernah kembali, atau jikapun kembali, mereka sudah tidak sama lagi. Mata mereka kosong, dan jiwa mereka seperti hilang. Namun, peringatan itu hanya menambah rasa penasaran dalam diri Rizky dan teman-temannya. Mereka tidak bisa berhenti sekarang. Desa ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Mereka merasa semakin terperangkap dalam misteri yang semakin dalam, dan kegelapan desa ini seolah semakin menelan mereka. Setelah mendengar peringatan dari kakek Burhan, Rizky dan teman-temannya tidak bisa menahan rasa penasaran mereka. Meskipun hati mereka terasa berat, langkah mereka semakin mantap. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian, meskipun tahu risiko yang mereka hadapi. Mustika buaya putih yang legendaris sudah terlalu mengusik pikiran mereka. Hari mulai meredup,
dan mereka berjalan lebih dalam menuju hutan yang terkenal dengan keangkerannya. Di sana, pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar di tanah seakan menggenggam jalan mereka, membuat suasana semakin gelap. Sesekali, angin berhembus kencang, menggerakkan dedaunan dan menciptakan suara-suara yang membuat mereka merasa diawasi. Hutan ini bukan sembarang hutan. Dulu, katanya, ada seorang penjaga yang ditugaskan untuk menjaga Mustika, seorang pria yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Namun, setelah kehilangan penjaga itu, hutan ini menjadi tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun. Mereka berjalan perlahan, mencatat setiap petunjuk yang mereka temui. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah rumah tua yang terkubur oleh waktu. Rumah itu tampak sudah lama tidak dihuni, dengan dinding yang hampir runtuh dan jendela yang tertutup rapat oleh debu. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Rizky. Di depan rumah itu, ada batu besar yang terukir simbol-simbol kuno yang sepertinya mengarah pada mustika buaya putih. Mereka merasa seperti menemukan petunjuk pertama, dan itu memberi mereka harapan untuk terus maju. Namun, semakin mereka mendekat, semakin mereka merasakan hawa yang dingin dan mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu mereka. Hati Rizky mulai gelisah. Namun, tidak ada jalan mundur. Mereka sudah terjebak dalam pencarian ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Malam semakin gelap, dan suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Setelah memeriksa rumah tua yang mereka temui, Rizky dan teman-temannya memutuskan untuk bermalam di dalamnya. Meski dindingnya rapuh dan lantainya berderit, mereka merasa tidak ada tempat lain yang lebih aman di sekitar hutan ini. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Dina, salah satu teman Rizky, mulai menunjukkan perubahan yang mencurigakan. Pada awalnya, dia hanya diam lebih banyak dari biasanya, tetapi lama-kelamaan perilakunya semakin aneh. Dia menggelengkan kepala berkali-kali, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak tampak oleh mata manusia. Pada satu titik, Dina bahkan mulai tertawa tanpa alasan. Suara tawanya terdengar aneh, seperti suara bisikan dari dalam kegelapan. Rizky dan teman-temannya mencoba untuk menenangkan Dina, tetapi semakin lama, perilaku Dina semakin tidak terkendali. Dia mulai berjalan keluar rumah tanpa alasan yang jelas, matanya kosong dan pandangannya lurus ke depan, seperti mengikuti sesuatu yang hanya dia lihat. Rizky merasa ada yang tidak beres, dan perasaan itu semakin kuat saat mereka semua mendengar suara gemericik air dari dalam hutan, seperti suara buaya yang sedang bergerak di dalam rawa. Malam itu, suara-suara aneh tidak berhenti. Ada bisikan halus yang terdengar seolah datang dari setiap sudut rumah. Bayangan-bayangan bergerak cepat di luar jendela, meskipun tak ada angin yang bergerak. Rizky merasa seakan ada sesuatu yang memantau setiap gerakan mereka. Perasaan takut semakin membelit hatinya, tetapi dia tidak bisa mundur sekarang. Pencarian harus terus berlanjut, meski mereka mulai merasakan ancaman yang semakin dekat. Saat dini hari, Dina tiba-tiba terbangun dan berteriak. Matanya yang kosong menatap mereka dengan tatapan yang penuh ketakutan. "Sesuatu mengikutiku," katanya dengan suara gemetar. Mereka semua terdiam, takut untuk bertanya lebih lanjut, tetapi perasaan tidak nyaman itu semakin memuncak. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara langkah berat mendekat. Langkah berat itu semakin mendekat, semakin terdengar jelas, seperti suara gerakan sesuatu yang besar di dalam hutan. Rizky dan teman-temannya memegang erat obor yang mereka bawa, mencoba untuk melihat apa yang ada di sekitar mereka. Suasana hutan semakin sunyi, dan hanya suara napas mereka yang terdengar, berat dan terengah-engah. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang gelap, muncul sebuah bayangan besar yang bergerak cepat. Sesuatu yang besar dan menyeramkan,
dengan tubuh panjang yang terlihat seperti seekor buaya. Namun, ini bukan buaya biasa. Matanya bersinar merah, dan tubuhnya berkilau dengan cahaya aneh yang tampak seperti cahaya dari dunia lain. Rizky merasa tubuhnya membeku saat melihat makhluk itu. Buaya putih yang selama ini hanya ada dalam legenda ternyata benar-benar ada. Makhluk itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menerjang pohon-pohon yang ada di jalannya, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka berlari sejauh mungkin, berusaha menjauh dari makhluk itu, tetapi setiap kali mereka berpaling, mereka bisa merasakan kehadirannya semakin dekat. Rizky melihat Dina, yang sebelumnya hilang kendali, kini berdiri diam dengan tatapan kosong. Dia seperti terhipnotis oleh buaya putih itu. Makhluk itu mendekat, dan Rizky bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Di saat itulah, dia sadar, buaya putih itu bukan hanya sebuah makhluk, tetapi entitas yang mengendalikan pikiran orang-orang yang berada di sekitarnya. Dalam satu gerakan cepat, buaya putih itu melompat ke arah mereka. Rizky dan teman-temannya terpisah, dan dengan secepat kilat, mereka berlari ke arah yang berbeda. Namun, Rizky tahu bahwa tak semua dari mereka akan selamat. Perjuangan mereka untuk bertahan hidup hanya bisa berakhir dengan satu hal. Siapa yang berhasil bertahan hidup, hanya akan membawa sisa-sisa kenangan buruk dan kutukan yang mengerikan. Pagi mulai menyingsing, tetapi bukan cahaya yang membawa harapan. Rizky berdiri di tengah hutan yang gelap, napasnya terengah-engah. Kegelapan semalam masih membekas di pikirannya, dan perasaan takut itu belum hilang sepenuhnya. Dia menoleh ke sekelilingnya, mencari-cari teman-temannya, namun hanya ada hening yang mencekam. Dina, yang sebelumnya hilang kendali, kini terjatuh di tanah. Matanya kosong, seperti telah kehilangan segala jiwa dan kehendak. Rizky berlari ke arahnya, berusaha membangunkannya, tetapi tidak ada respon. Dina tidak lagi terlihat seperti dirinya yang dulu. Dia tampak seperti makhluk lain, terperangkap dalam pengaruh buaya putih. Di kejauhan, Rizky bisa melihat Jepri, salah satu temannya yang masih hidup, tergeletak tak bergerak. Jepri tampak terluka parah, namun dia masih bernapas. Rizky merasa hatinya terhimpit, namun dia tahu bahwa mereka harus segera pergi, atau mereka semua akan menjadi korban berikutnya. Saat Rizky mengangkat Dina dan menarik Jepri, sebuah suara gemericik terdengar dari balik pepohonan. Sesosok buaya putih itu muncul lagi, bergerak mendekat dengan cepat, dan Rizky bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Mereka berlari sekuat tenaga, meskipun Jepri hampir tidak bisa bergerak lagi. Namun, tiba-tiba Jepri berhenti dan memegang tangan Rizky dengan erat. "Pergilah," dikatanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Jangan tunggu aku." Rizky menatap Jepri dengan mata penuh kebingungan dan kesedihan, tetapi Jepri memaksanya untuk pergi. Dengan berat hati, Rizky berlari, membawa Dina, dan meninggalkan Jepri yang memilih untuk mengorbankan dirinya. Ketika Rizky dan Dina berhasil keluar dari hutan, mereka mendapati diri mereka terdampar di pinggiran desa. Tetapi hutan itu, dan mustika buaya putih, sepertinya akan selalu mengikuti mereka. Hidup mereka takkan pernah sama lagi. Mereka telah melihat kegelapan yang mengintai dalam legenda, dan mustika itu tetap hidup dalam mereka, meskipun mereka berhasil melarikan diri dari fisiknya. Cerita ini berakhir dengan sebuah pelajaran pahit. Ada beberapa misteri yang sebaiknya tidak pernah digali. Jika kau mendengar bisikan dari tempat gelap itu, lebih baik jangan pernah melangkah lebih jauh, karena ada yang lebih menakutkan dari apa yang bisa kau bayangkan.